Selamat datang di video presentasi saya. Sebelum kita masuk ke inti pembahasan, izinkan saya menginisialisasi identitas saya ke dalam sistem rekapitulasi tugas struktur kali ini. Oke, data sudah masuk. Sekarang sistem sedang memproses dan memvalidasi modul-modul linked list yang akan kita bedah satu persatu. Dan yap, processing komplit. Perkenalkan, nama saya Jessica Sihite dengan NIM 125-1483 dari kelas praktikum ASD RB. Project yang akan saya paparkan hari ini mencakup 4 jenis linked list, mulai dari single, double, hingga sirkular. Status sistem sudah ready to present, artinya saya sudah siap untuk menjelaskan logika di balik kode-kode yang telah saya buat. Tanpa berlama-lama, mari kita gas langsung ke project-project yang akan kita kerjakan. Baik teman-teman, sebelum kita masuk ke codingannya, kita bedah dulu apa yang diminta dari soal nomor 1 tugas kita ini. Di sini kita diminta membuat sebuah data manajemen mahasiswa menggunakan single linked list. Nah, buatlah program untuk mengelola data mahasiswa menggunakan setiap node menyimpan NIM string, nama string, dan IPK float. Nah, di sini setiap data dari mahasiswa ini teman-teman, itu bakal kita simpan dengan sebuah node yang memiliki atribut ini teman-teman. Atribut NIM string, atribut nama string, atribut IPK float. Jadi nanti satu node itu punya NIM, punya nama, dan punya IPK juga. Karena ini single linked list, maka kita nanti akan butuh pointer next buat nyambungin satu mahasiswa dengan mahasiswa berikutnya, teman-teman. Nah, di sini tuh ada aturan mutlak ya. Kalau di sini NIM itu nggak boleh duplikat. Nih, teman-teman. Teman-teman bisa lihat NIM itu tidak boleh duplikat. Kenapa tidak boleh duplikat? Karena setiap kali nanti penggunanya mau input data, programnya ini bakal ngecek dulu teman-teman ke semua list yang udah di-input, apakah NIM itu udah terdaftar atau belum. Nah, lalu di sini juga dan di data ini juga kita butuh rumus buat ngecek rata-rata IPK-nya berapa, buat cari data rata-rata IPK-nya berapa dengan kalkulasi matematik yang akan kita inputkan. Jadi kita butuh variabel penampung total nilai nantinya, dan juga jumlah mahasiswa saat proses transversingnya. Adapun di sini teman-teman, operasi yang akan kita implementasikan, yang pertama itu tambah di awal, yang kedua itu tambah di akhir, yang ketiga itu tambah di posisi N, yang keempat itu hapus di awal, yang kelima hapus di akhir, yang keenam hapus berdasarkan NIM, dan yang ketujuh itu cari berdasarkan NIM, dan yang terakhir yang kedelapan tampilkan semua datanya. Nah, di penambahan ini teman-teman, kita itu bisa naruh data di depan, data di belakang, atau bahkan nyelip-nyelip nanti di sekitar antar node-nya, yaitu insert after yang udah kita pelajari sama-sama. Nah, ada juga teman-teman di yang fungsi kedua nanti mungkin ada delete, yaitu hapus di awal, hapus di akhir, dan hapus berdasarkan NIM di sini. Jadi, di penghapusan ini juga kita disuruh buat ngapus ini data paling ujung atau hapus di akhir, lalu hapus data di awal atau di depan, serta hapus node tengah itu atau hapus berdasarkan NIM yang nantinya kita bakal pakai juga fungsi searching buat nyari NIM yang kita targetin. Nah, lalu ada juga kita operasikan fungsi
cari berdasarkan NIM, pencarian, dan juga penampilan. Fitur ini nanti bakal cari data mahasiswa tertentu dan nampilin seluruh isi list secara rapi. Oke, baiklah teman-teman. Setelah kita pahami alur logikanya, sekarang mari kita lihat bagaimana saya menerjemahkan analisis ini ke dalam bahasa pemrograman CPP yang kita mulai nanti dari baris pertama. Baik teman-teman, di sini kita sudah sampai di implementasi kode dari tugas pertama kita, data mahasiswa. Nah, teman-teman, di program ini aku menggunakan 3 library. Ada IOStream, String, dan IOManip. Dan aku bakal jelasin semuanya secara rinci biar teman-teman nggak bingung. Pertama, I include IOStream. Library ini tuh berfungsi biar program bisa ngenalin perintah cin untuk input dan count buat nampilin teksnya. So, kita bisa buat fungsinya sebagai library untuk cin dan count. Nah, ada juga include string. Buat apa sih include string ini? Karena data dari mahasiswa itu seperti nama dan NIM menggunakan tipe data teks. So, kita gunain library include string ini untuk menggunakan tipe data teks atau operasi teks yang banyak, yaitu operasi teks. Lalu, include IOManip. Teman-teman, di sini kan ada data IPK, di mana IPK itu kan nggak selalu bulat dan dia tuh punya koma 2 di belakangnya, 2 angka di belakang koma. So, kita butuh nih, supaya nanti tampilan desimalnya itu presisi, makanya kita gunakan fungsi dari IOManip ini, agar tampilan pecahan presisi. Nah, supaya kita tidak std berkali-kali di depan kodenya dan mempersingkat kode, kita gunakan using namespace std. Std berkali-kali. Nah, adapun teman-teman di sini struct yang udah kita bikin adalah struct mahasiswa, di mana mahasiswa ini menjadi nama dari struct ini yang berisi NIM, nama, IPK. Saya akan jelaskan satu-satu secara rinci, teman-teman. Di dalamnya ini ada 3 variabel. Pertama itu variabel NIM. So, string NIM ini untuk simpan data NIM. String nama untuk simpan data nama. Float IPK untuk simpan data IPK. Dan mahasiswa bintang X ini adalah sebagai pointer, teman-teman. Sebagai pointer atau boleh teman-teman sebut sebagai tali atau penghubung yang ini untuk menghubungkan mahasiswa satu dengan mahasiswa yang lainnya. Boleh kita bilang sebagai pointer penyambung. Pointer penyambung antar mahasiswa satu dan mahasiswa yang lainnya. Nah, mahasiswa head sama dengan 0. Maksudnya gimana ya, Kak? Kayak gitu. Teman-teman, di sini kan kita mau inisialisasi dulu nih mahasiswanya ini tuh sebagai pointer penanda. Urutan pertama. Jadi, kan mahasiswanya ini masih urutan yang pertama, so mahasiswanya ini kita set dulu ke 0 karena listnya tuh masih kosong, teman-teman. Jadi kita bisa bilang kalau ini tuh sebagai awal listnya. Selanjutnya, kita masuk nih ke fungsi validasi atau fungsi buat ngecek anti duplikatnya nih, teman-teman. Sesuai aturan soal tadi, teman-teman, kenapa sih kita butuh ini gitu kan? Nah, tadi di soal itu kita kan udah analisis tuh soalnya bareng-bareng bahwa soalnya itu tuh nggak boleh NIM itu nggak boleh duplikat. Maka kita buat nih fungsi buat memvalidasi inputnya. Kita gunakan pointer bantuan temp. Di sini teman-teman, kita gunakan pointer bantuan temp untuk menyisir atau ngecek cross check mulai dari posisi yang paling depan atau head. Jadi ini tuh buat pointer temp
buat ngecek dari head. Buat ngecek dari head, program akan terus berjalan nih teman-teman. Kita gunakan perulangan while. Program ini bakal terus berjalan selama tem belum mencapai ujung list yang kosong. Jadi, selama temnya ini nggak ketemu ujungnya, atau kayak gini, tem next sama dengan 0, dia bakal terus berjalan tem sama dengan tem next gitu. Sebelum tem next sama dengan 0, dia bakal terus berjalan tem next. Begitu teman-teman. Nah, apa yang terjadi ketika dia sudah menemukan nim yang sama sesuai dengan yang di-input? Jika ditemukan nim yang sama dengan yang di-input, fungsi akan mengembalikan nilai true buat batalin proses. Ini. If tem next nim sama dengan nim-nya, maka return true. Gitu teman-teman. Sebaliknya, jika belum ketemu tem sama dengan tem next, tem akan melompat ke mahasiswa berikutnya sampai pengecekannya selesai. Berlanjut sampai pengecekannya selesai. Nah, selanjutnya teman-teman, kita nih masuk ke fungsi tambah di awal. Tadi kan ada beberapa operasi yang harus kita penuhi dalam tugas yang pertama ini. Nah, salah satunya itu adalah tambah di awal atau insert first. Kita gunakan void karena ini merupakan sebuah prosedur ya teman-teman. Fitur satu ini tambah awal, kita bakal panggil. Jadi teman-teman, kita ini bakal panggil dulu validasi nim. Jika aman baru kita lanjut. Nah, di sini. Selanjutnya, kita buat mahasiswa baru. Ini teman-teman untuk validasi nim ya, yang tadi validasi nim. Jika aman, maka akan dilanjut. Nah, lalu kita buat nih note baru, mahasiswa baru sama dengan new mahasiswa. Di sini mahasiswa baru langsung memegang tali yang tadinya dipegang oleh head. Lalu tanda head ini teman-teman kita pindahkan ke mahasiswa si baru ini. Nah, sekarang dia resmi menjadi urutan pertama. Resmi gitu. Teman-teman pada ngerti nggak? Gini. Pertama kan mahasiswa baru ini sebagai new mahasiswa, di mana dia ini punya NIM, punya nama, punya IPK. Nah, dan baru pointer next-nya sama dengan head. Lalu kita ganti head-nya tadi, kita pindahkan ke mahasiswa baru. So, sekarang dia resmi menjadi urutan pertama. Urutan first. Jadi teman-teman kalau ditanya di sini berarti kondisi head-nya udah di siapa? Di mahasiswa baru tadi. Nah, selanjutnya kita buat void tambah di akhir atau insert last. Tambah akhir ini jika list kosong, kita bakal arahin ke fungsi tambah awal. Nah, tapi jika listnya sudah ada isinya, nih, kita bakal nyari nih teman-teman. Kita bakal nyari siapa mahasiswa yang ada di paling ujung dulu nih. So, kita di sini gunakan while. Nih. Buat mencari mahasiswa ujung. Nah, kita gunakan while di sini teman-teman untuk jalan sampai ke node yang paling akhir atau last node. Setelah ketemu, baru kita sambungkan ke node yang baru teman-teman. Kan ini tadi mahasiswa baru itu new mahasiswa yang punya NIM, nama, IPK, dan nah, kita cari nih mahasiswa yang ujung tuh di mana. Nah, terus kita gunakan nih while di sini teman-teman. Setelah kita gunakan while buat jalan sampai ke yang paling ujung,
Nah, kita ketemu yang paling ujungnya. Kita sambung yang tadi itu ke node yang baru. So, sekarang tail-nya itu siapa? Sekarang pindah dong, yang berarti tail atau ekornya atau ujungnya dari list itu adalah si baru tadi. Tail-nya jadi node baru. Begitu, berhasil menambah data di akhir. Nah, kita masuk nih teman-teman ke operasi yang ketiga, yaitu tambah di posisi N. Tambah posisi N ini teman-teman, kita gunakan perulangan for untuk melompat-lompat sesuai posisi yang diminta user. Setelah sampai ke titik target kita teman-teman, kita pakai for ini teman-teman, yang for ini buat kita ngelompat ke posisi yang diminta user kan. Misalnya dia mau input di 5, so kita 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 dan dia mau nginput ke 3. Jadi kita bakal cari yang sebelum 3 itu siapa, atau dia kan misalnya mau input setelah 2, berarti sebelum 3. So kita cari nih angka 2 tadi, angka 3 tadi itu di mana posisinya, buat kita sambungin di situ si barunya untuk melompat sesuai posisi yang diminta user. Setelah sampai di titik target, kita selipkan node baru di tengah-tengah antara dua mahasiswa tersebut dengan temp next sama dengan baru. Nih, ketika if tempnya sama dengan 0, bakal dia tampilin teman-teman di sini posisi tidak terjangkau. Ternyata nggak ketemu. Tapi kalau ketemu, baru next sama dengan temporary-nya next. So, di sini ketika kita berhasil mencapai targetnya, kita masukin node barunya, maka count-nya akan berhasil menambah data di posisi. Seperti itu. Nah, lanjut lagi teman-teman ke void hapus di awal. Kita tanda dulu teman-teman node pertama sebagai target yang akan dihapus ini. Menandai node pertama sebagai target yang akan dihapus. Nah, head sama dengan head next. Kita pindahkan nih teman-teman. Ini delete hapus. Kita pindahkan head-nya itu tadi ke mahasiswa yang kedua. Ini kita pindahkan head ke mahasiswa kedua. Karena kan head-nya sekarang disuruh berarti head next-nya. Berarti head sekarang posisinya itu adalah next dari head-nya. Berarti yang kedua. Nah, setelah kita pindahkan, baru setelah itu memori mahasiswa yang pertama kita hapus selamanya. Hapus node awal. So, di sini teman-teman yang bakal menjadi head-nya itu adalah node keduanya tadi. Nah, selanjutnya void hapus akhir. Di fitur hapus akhir ini, kita harus cari mahasiswa nomor 2 dari belakang. Mahasiswa nomor 2 dari belakang. Kenapa teman-teman? Karena setelah ketemu, kita hapus mahasiswa yang terakhirnya. Lalu kita putus sambungan pointernya menjadi 0. Di sini. Di delete. Yang if head sama dengan 0, if head sama dengan 0, return. If head next sama dengan 0, dia bakal ngedelete head. Dan headnya sama dengan 0. Nah, di sini tuh teman-teman, mulai dari delete temp next ini, kita bakal hapus mahasiswa terakhirnya buat putus sambungan pointernya menjadi 0. Hapus mahasiswa terakhir dan putus sambungan
pointernya menjadi 0. So, code data akhir berhasil dihapus. Nah, hapus berdasarkan nim. Void hapus berdasarkan nim, string nim. Hapus berdasarkan nim ini kita bakal cari dulu teman-teman. Nim yang cocok dalam list. Logikanya tuh gini. Kita tuh ngelompati target tersebut, kita sambungkan ke node sebelumnya, langsung ke node sesudahnya. Misal di sini tuh if head sama dengan 0, return if head sama dengan di sini kita bakal lakukan pencarian nim dengan nim yang di list. Nah, setelah itu kita bakal melakukan ini teman-teman, penyambungan. Misalnya kan, ketika template sampai dengan 0 udah keliling tapi nim-nya nggak ada yang sama, berarti nim tidak ditemukan, nggak bisa dong dihapus. Nah, tapi kalau ada mahasiswanya hapus itu bakal sama dengan tem next, dan tem next-nya itu berarti tem next. Artinya itu node sebelumnya bakal connect sama node yang sesudahnya, dan kita delete, hapus. Seperti itu teman-teman. Di sini aku buat ya komentarnya. Di sini kita melompati target. Kita sambungkan node sebelumnya dengan node sesudahnya. Dan count mahasiswa dengan nim. Berarti berhasil dihapus. Lalu yang ketujuh, cari berdasarkan nim. Nah, fitur cari nim ini teman-teman, itu bakal proses perbandingan. Program akan ngebandingin nih input dengan setiap nim di list dan menampilkan datanya kalau ketemu. Misal, mahasiswa tem sama dengan head. Nah, dicek dari kepala ya teman-teman. Ketika tem tidak sama dengan 0 dan if tem nim sama dengan nim, tem yang dicari itu sama dengan nim-nya itu. Nah, so data ditemukan dan akan menampilkan nama. Dari tem nama menampilkan IPK dan seperti itu teman-teman. Lengkap langsung datanya, nggak cuma nim doang, bakal dikeluarin juga nama dan IPK-nya. Nah, tapi teman-teman kalau nggak ada, bakal nge-count mahasiswa dengan nim tersebut tidak ditemukan. Kondisi jika nggak ketemu. Nah, selanjutnya tampilkan semua data. Sambil mengecek data, kita hitung juga total IPK dan jumlah orangnya teman-teman buat menampilkan ya. Setiap yang ini, kita masukin kan mahasiswa tem itu dari kepala ya, kita inisialisasi itu dan bakal melakukan semua pengecekan dari kepala. Kita buat inisialisasi dulu, plot total IPK itu sama dengan 0, jumlahnya sama dengan 0, karena kita harus ngitung totalnya, disesuai dengan perintah soal. Kita count daftar mahasiswa. Nah, oke, ini. Total plus sama dengan tem menuju IPK jumlah plus. Setiap kali melewati satu node, nilai IPK-nya, maksudnya teman-teman, tiap kali melewati satu node, nilai IPK-nya itu ditabung nih ke variabel totalnya, variabel jumlah ini. Dan variabel jumlahnya itu tadi bertambah 1. Nah, tiap lewati satu node, nilai IPK ditabung ke variabel total dan variabel jumlahnya nambah 1. Seperti itu teman-teman. Nah, di baris terakhir ini count
total dibagi jumlah, kita tampilkan hasil pembagian total dengan jumlah orang yang mendapat rata-rata IPK. Nah, di sini tampilkan hasil pembagian total dengan jumlah orang untuk mendapat rata-rata IPK. Nah, seperti itu. Nah, sekarang nih teman-teman, kita masuk ke fungsi mainnya. Setelah kita bikin semua fungsi prosedurnya buat kita panggil-panggil di main. Sebenarnya di main itu tuh kita tinggal panggil-panggil teman-teman di sini. Nah, di main ini saya menggunakan struktur do while agar menu program itu terus muncul di layar teman-teman. Kayak ini kan nanti si user tuh bakal milih tuh kan menu link list mahasiswa, di mana program satu itu tambah awal, yang kedua itu tambah akhir, yang ketiga itu tambah di posisi end, yang keempat itu hapus awal, yang kelima itu ada hapus akhir, yang keenam itu ada hapus berdasarkan NIM, yang ketujuh itu cari berdasarkan NIM, dan yang ke-8 itu tampilkan semua data, dan yang 0 itu keluar. Dan pilih menu. Nah, supaya ini tampil terus, saya gunakan perulangan do while. Selanjutnya, saya menggunakan switch case. Ini ya, saya buat menggunakan do while agar menu program terus muncul di layar. Nah, switch pilihan. Kita gunakan switch case ini teman-teman buat pemanggilan setiap fungsi yang udah kita buat tadi berdasarkan pilihan dari nomor pengguna. Nih, program misalnya case 1, case 2. Case 1 itu kan tambah awal. Case 2 tadi tambah akhir. Dia tuh bakal ngeksekusi sesuai dengan yang di-input si pengguna. Count name, chain name. Ketika dia input name-nya maka akan disimpan dalam chain name. Count nama dan disimpan di dalam nama. IPK dan di save. Lalu ketika pilihan sama dengan 1, maka bakal melakukan fungsi dari tambah awal dengan variabel name, nama, IPK. Namun ketika tambah akhir, maka akan menghasilkan yang lainnya tadi selain 1. Ini kan ada case 1, case 2. Ketika dia pilihannya 1, yang 1 ini, maka dia bakal nampilin tambah awal gitu. Tapi kalau else berarti sisanya kan tambah yang diinput yang kedua, maka dia bakal ngeksekusi tambah akhir, fungsi tambah akhir dengan variabel name, nama, dan IPK. Selanjutnya, kalau case 3 berarti tambah posisi di end. Ini teman-teman. Lalu ketika diinput pengguna, case 4, maka akan menghapus data yang udah ada, tapi yang awal, hapus awal, atau delete first. Jadi, tinggal kita masukin aja fungsinya tadi, lalu kita break line atau end line. Selanjutnya, case 5 adalah hapus akhir untuk menghapus data paling terbelakang, dan case 6 itu buat hapus berdasarkan NIM. Nah, kalau hapus berdasarkan NIM berarti kita butuh dong inputan pengguna buat kita cek nanti NIM-nya apakah sama dengan yang ada di list, apakah udah ada sama yang udah ada di list gitu. Makanya kita butuh nih inputan dari pengguna, masukkan NIM dan kita simpan di NIM. Lalu kita jalankan fungsi berdasarkan NIM ini yang tadi yang ada pencariannya dalam situ gitu teman-teman. Lalu case 7, ketika pengguna memilih 7 maka akan melakukan fungsi cari NIM. Karena cari NIM berarti kita butuh juga dong user dari pengguna. Ya kan? Nah, maka di sini juga meminta inputan dari pengguna, dan yang terakhir itu dan yang kedua dari terakhir itu adalah case 8 buat nampilkan semua yang udah pengguna lakuin gitu. Nah,
Selanjutnya, ketika pengguna menginputkan angka 0, maka dia bakal keluar secara otomatis. Seperti itu teman-teman implementasi kode kita untuk tugas yang pertama. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam contoh outputnya. Sekitar. Nah, baik teman-teman, sekarang kita kan udah punya nih menu link list mahasiswa di mana fungsi pertama buat tambah awal, yang kedua tambah akhir, yang ketiga tambah di posisi N, yang keempat hapus awal, yang kelima hapus akhir, yang keenam hapus berdasarkan NIM, 7 cari berdasar NIM, 8 tampilkan semua data, dan yang ke-0 itu keluar. Misal kita pilih menu yang pertama untuk menambah awal dengan NIM 125, namanya itu mungkin Caca, dan IPK-nya itu 3,97. Nah, data berhasil ditambah di awal. Lanjut, kita akan membuat fungsi tambah di akhir. Dengan NIM 125, juga dengan NIM yang sama nih teman-teman. Kita coba ya, apakah bisa? IPK-nya 4,0. Tuh, error NIM 125 sudah ada. Nah, itu lagi teman-teman. Dia tidak bisa double NIM, duplikat NIM dalam suatu listnya teman-teman, bakal gagal. So, berarti fungsi validasi tadi kita tuh berjalan dengan sempurna. Selanjutnya kita gunakan lagi fungsi tambah di akhir. Kita coba lagi NIM-nya 1256 dengan nama Cici, IPK 400, berhasil menambah data di akhir. Lalu kita buat lagi tambah di posisi N. Posisinya keberapa? Aku mau yang kedua. NIM-nya 127. Namanya Bobo. IPK-nya 3,98. Berhasil menambah data di posisi yang kedua. Misal, kita itu mau cek dulu nih, tampilkan semua data dulu, boleh. So, data yang pertama itu Caca, yang kedua Bobo, ya karena di input di posisi kedua, yang ketiga itu Cici. Misal kita mau ngapus Bobo, berarti kita itu hapus berdasarkan NIM 6. Misal kita pilih 6 ya. Masukkan NIM yang mau dihapus, 127. So, kita tampilkan nih. Nah, tinggal Caca dan Cici. Nah, selanjutnya kita mau ngapus si Caca juga. Berarti kita hapus awal 4. Selanjutnya kita mau tampilkan. Nah, data kita tinggal Cici teman-teman dengan NIM 1256 dan IPK 4. Nah, seperti itu teman-teman. Dan ketika kita mau keluar, kita pilih menu 0. Program selesai. Baiklah. Nah, baik teman-teman, sekarang kita akan lanjut ke tugas nomor 2. Di sini tantangannya itu lebih tinggi teman-teman karena kita tuh diminta menggunakan double linked list. Wow. Di sini kita menggunakan double linked list teman-teman untuk ngelola data buku perusahaan. Perpustakaan, sorry. Mari kita bedah apa aja poin utamanya. Nah, kalau nomor 1 tadi teman-teman punya dari struktur node ya. Kalau nomor 1 tadi itu cuma punya satu tali penghubung di sini di single linked list, maka di double linked list ini tuh kita punya 2 tali penghubung, yaitu next dan previous. Sementara di yang pertama tadi hanya punya next saja. Gitu teman-teman. Nah, data yang disimpan juga lebih kompleks. Yang pertama itu di sini ya. Yang pertama itu ada kode buku, dalam string ada judul buku, dalam string ada pengarang, dalam string, dan juga tahun terbitnya dalam string. Lalu, adapun operasi-operasi yang diimplementasikan itu, nah yang pertama itu ada tambah di awal, yang kedua itu ada tambah di akhir dan hapus berdasarkan kode bukunya. Lalu yang ketiga
ada tampilkan maju atau artinya dari first sampai last itu berurutan teman-teman. Nah, yang keempat itu tampilkan mundur dari last sampai ke first itu mundur. Nah, yang kelima adalah cari berdasarkan judulnya teman-teman. Dan yang keenam itu update data buku. Lalu yang ketujuh itu nampilin data jumlah bukunya. Nah, dalam doubling list ini teman-teman nantinya kita cuma pegang pintu depan head, tapi kita juga pegang pintu belakang tail. Jadi kita punya dua. Jadi yang membuat proses tambah di akhir atau tampilkan mundur ini teman-teman, yang tambah di akhir atau yang tampilkan mundur ini. Nah, ini jadi jauh lebih cepat karena kita punya akses langsung dari ujung list. Jadi listnya itu bukan dari awal ke akhir doang, bisa juga gerak mundur ke depan gitu teman-teman. Lalu syaratnya di sini cukup sama ya teman-teman, bahwa kode bukunya tidak boleh duplikat ya. Kalau tadi NIM-nya nggak boleh duplikat, sekarang kode bukunya tidak boleh duplikat. Nah, setelah kita berhasil menganalisis dari soal yang menjadi tugas kedua kita, langsung aja kita eksekusi kode programnya. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan lanjut ke tugas 2 kita, yaitu membuat data perpustakaan. Data perpustakaan. Nah, include IOStream berarti seperti yang tadi, untuk library input outputnya. Pertama, kita siapkan include IOStream-nya supaya programnya tadi itu bisa menerima input dari keyboard dan menampilkan outputnya ke layar. Selanjutnya itu kita gunakan include string sebagai library untuk teks. Dan using namespace std itu supaya tidak perlu std berkali-kali. Nah, teman-teman, di sini sudah ada sebuah struct buku, di mana buku itu mempunyai string kode, judul, dan juga pengarang. Lalu integer tahun, serta buku pointer next dan buku pointer previous. String kode, judul, dan pengarang ini teman-teman untuk menyimpan kode, judul, dan pengarang. Sementara tahun ini untuk menyimpan tahunnya, tahun. Adapun dari buku pointer next ini adalah alamat untuk menginisialisasikan alamat buku ke depan. Dan buku previous ini adalah alamat buku ke belakang, yaitu ketika buku pointer next, karena ini doubling list, kita butuh pointer next ini buat nunjuk ke buku setelahnya. Tapi karena di doubling list bisa mundur juga, maka kita gunakan buku pointer previous untuk mundur atau menunjuk balik ke buku sebelumnya. Inilah teman-teman, inti dari double list itu yang sesungguhnya. Nah, lalu kita deklarasikan nih head-nya sebagai penanda buku yang paling depan, dan kita deklarasikan tail-nya sebagai penanda buku yang paling belakang, supaya kita bisa akses dari dua arah. Nih, awal list, dan ini akhir list. Nah, teman-teman, di sini tuh kita punya kita punya fungsi tambah di awal. Fungsi ini khusus buat nambah buku baru di posisi yang paling depan. Nih, if is duplicate key, count error kode buku sudah ada.
Nah, maksudnya itu apa? Sebelum ditambah, program itu bakal ngambil fungsi isDuplicate yang ini untuk mastiin kodenya belum pernah ada, teman-teman. Jadi ini tuh buat cek kode ganda. Lalu di buku baru, new buku, ini tuh kita buat objek baru nih, teman-teman. Di sini kita bikin objek baru di memori dan kita isi semua identitas bukunya. Nah, ketika head sama dengan 0, artinya head sama dengan tail sama dengan baru. Jika perpustakaannya ini, teman-teman, masih kosong di sini, maka buku ini otomatis menjadi head sekaligus tailnya. Di sini, ketika bukunya kosong, maka dia menjadi head plus tailnya. Nah, jika sudah ada isi, teman-teman, di sini, maka buku kita ini bakal menunjuk ke head yang lama. Head lama menunjuk balik ke buku baru, lalu tanda dari head kita geser ke depan. Selanjutnya di sini head berubah. So, buku berhasil ditambah di awal. Lalu bagaimana jika kita ingin menambah di akhir? Maka kita menggunakan fungsi void tambah akhir. Nah, untuk fungsi khusus penambahan buku baru di paling belakang ini, sama seperti tadi ya, teman-teman, kita cek dulu jangan sampai ada kode buku yang kembar. Di sini kita buat untuk pengecekan ganda, cek ganda. Nah, buku pointer baru sama dengan new buku. Nah, di sini tuh, teman-teman, kita pesan slot memori lagi untuk buku baru ini. Di sini artinya ya, di sini kita pesan slot memori untuk new buku. Ketika head sama dengan 0, head sama dengan tail sama dengan baru. Kalau listnya kosong, buku baru ini langsung jadi satu-satunya penghuni yang ada di list itu, teman-teman. Namun di sini, kalau listnya sudah ada isi, kita langsung ke pintu belakang atau tail. Tail lama itu bakal nyambung ke depan. Buku baru menyambung ke belakang. So, posisi tailnya berubah. Nah, buku berhasil tambah di akhir. Lalu, bagaimana untuk menghapus berdasarkan kode buku? Nah, untuk menghapus berdasarkan kode buku, teman-teman, kita ini pasti ini ya, menghapusnya sesuai kode yang dicari. So, yang pertama tuh kita bikin dulu nih, teman-teman. Cari dari depan. Ini tuh ya, kita buat pointer bantuan temporary untuk cari bukunya mulai dari barisan yang paling depan. So, ini bisa kita bikin sebagai fungsi cari dari depan. Nah, program akan terus berjalan menggunakan loop while ini. Program akan terus berjalan maju sampai kode bukunya ketemu atau daftarnya habis, teman-teman. Nah, jika yang dihapus di sini if temp sama dengan 0, jika yang dihapus adalah satu-satunya buku, maka list kita itu kita kosongkan kembali. Nah, namun di else if-nya, teman-teman, di else if temp head hapus di awal. Jika yang dihapus adalah buku terdepan, kita geser ke buku yang kedua, head next. Nah, jika yang dihapus buku terakhir, maka kita mundurkan tailnya satu langkah. Jika yang di tengah, teman-teman, hapus di tengah, maka kita sambungkan buku sebelum dan sesudahnya target atas targetnya tadi, supaya targetnya itu terlepas dari list. Jadi di sini tuh supaya targetnya lepas dari list. Nah, seperti itu. Lalu delete temp ini kita hapus secara permanen.
Lalu, bagaimana untuk fungsi menampilkan maju? Nah, untuk fungsi tampilkan maju itu berarti bergerak ya teman-teman, dari first class, berarti dari head bergerak ke tail-nya. Pertama, kita siapkan dulu nih teman-teman di buku pointer time sama dengan head. Kita siapkan pointer time yang mulai berdiri di posisi head, berarti startnya dari depan. Startnya dari depan. Startnya dari depan. Oke. Selama belum sampai, pakai perulangan while, selama belum sampai ke ujung, kita bakal terus cek identitas bukunya satu persatu ke layar. Jadi di sini itu kita gunakan looping cetak. Di sini kita gunakan looping cetak. Looping cetak. Nah, setelah satu buku dicetak, setelah satu buku teman-teman di sini count time code. Setelah satu buku itu dicetak, kita geser buku depannya menggunakan pointer next. So di sini tuh buat time sama dengan time next ini buat geser ke depan. Kita geser bukunya tadi, buku depannya menggunakan pointer next. Oke deh, berhasil buat nampilin secara maju. Lalu gimana kalau nampilin mundur dari tail ke headnya? So, ini teman-teman fitur yang paling penting. Kita bakal cetak data dari urutan paling belakang ke depan. Berbeda dengan tampil maju ya. Sekarang kita mulai penelusuran itu berarti dari tailnya atau dari pintu belakangnya. So, di sini artinya kita startnya dari tail. Nah, ketika time-nya tidak sama dengan 0, dia itu bakal looping mundur. Looping mundur. Ya. Kita cetak bukunya, lalu kita bergerak ini teman-teman ke belakang menggunakan pointer previous sampai kembali ke head-nya. Jadi dia bakal mundur-mundur terus ke belakang sampai ketemu head dengan pointer previous. Nah, lalu cari berdasarkan judul. Fungsi ini teman-teman buat mencari buku jika kita hanya ingat judulnya saja nih, kita mau nggak tahu nih kodenya apa gitu kan, penerbitnya siapa, pengarangnya siapa, jadi kita cari berdasarkan judul doang. Nah, di sini teman-teman, kita menggunakan perulangan while lagi ya buat nyisir seluruh list itu satu persatu teman-teman di sini. Jadi fungsinya itu buat melakukan pengecekan, buat sorting dari list satu per satu. If time pointer judul sama dengan J, jika judul yang disimpan di memori sama dengan yang dicari, maka datanya itu ditampilkan di sini. Nah, sebaliknya enggak, maka bakal menampilkan buku dengan judul tersebut tidak ada. Gitu teman-teman. Jadi, true itu jika judul yang dicari itu ada. Lalu gimana ya kalau mau update data buku? Nah, kalau mau update data buku ini, berarti kita itu kayak mau edit informasi buku yang udah pernah kita input. Ya, misalnya kemarin tuh aku bikin buku Bumi dan Lukanya, tahun terbitnya misalnya 2010. Terus aku mau ubah, kalau ternyata tahun terbitnya 2008. Nah, itu sama aja dengan menggunakan fungsi update data buku, teman-teman. Nah, pertama itu kita harus cari dulu nih di if time code. Kita cari dulu nih kodenya. Cari kodenya. Setelah kode bukunya ketemu teman-teman di sini, setelah kode bukunya ketemu, user itu bakal disuruh minta inputkan judul bukunya, pengarangnya, tahun barunya, dan data berhasil diupdate. Setelah diinput semuanya yang baru, maka datanya itu berhasil diupdate. Nah, di sini teman-teman, kenapa kita gunakan getLine? Supaya kita itu bisa nangkap judul buku yang menggunakan spasi gitu loh, biar bukunya itu bisa pakai spasi judulnya.
atau nama pengarangnya, gitu. Namun teman-teman, ketika kodenya tidak sesuai dengan yang ada di list itu, maka program akan mengkautkan kode buku tidak ditemukan. Nah, gimana nih Kak kalau menampilkan jumlah buku? Pertama, kita itu harus buat dulu ya, inisialisasi totalnya itu 0. Ini inisialisasi awal. Inisialisasi awal. Lalu, while temp tidak sama dengan 0. Nah, kita itu bakal hitung satu-satu sampai jalan, teman-teman. Melewati list, hasilnya kita tampilkan sebagai jumlah total. Jadi, setiap list itu kita tambahin, apa yang kita lewatin itu kita masukin ke variabel count-nya. So, di sini kita bisa bikin jalan melewati list sambil totalin ke count. Nah, lalu program bakal menampilkan total koleksi bukunya. Nah, teman-teman, gimana nih untuk inmain-nya? Gimana ya, Kak? Nah, inmain ini juga saya menggunakan do while. Kenapa ya saya menggunakan do while? Supaya nanti tuh programnya otomatis tuh nampilin menu-menunya. Seperti tambah awal, menu 2-nya tambah akhir, menu 3-nya hapus kode, menu 4-nya tampil maju, menu 5-nya itu tampil mundur, menu 6-nya itu cari judul, menu 7-nya update buku, menu 8-nya jumlah buku, dan yang terakhir itu misalnya untuk keluar 0. Nah, case-nya, kalau pengguna pilih, misalnya ada case 1 dan case 2. Nah, pengguna itu bakal disuruh input kode, input judul, input pengarang, input tahun, dan akan disimpan di variabel itu masing-masing. Ketika pilihannya sama dengan 1, maka dia akan menjalankan fungsi tambah awal. Selanjutnya, selain itu, else-nya berarti case apa tadi? Case 2 yang ada di atas ini. Selain case 1 kan case 2, maka akan menjalankan fungsi tambah akhir dengan variabel kode, judul, pengarang, dan tahun. Selanjutnya, case 3 itu untuk menghapus kode. Case dengan fungsi hapus kode yang sudah kita buat. Case 4 itu untuk menampilkan maju, yaitu dari head ke tail. Head menuju tail. Ini berarti head menuju tail. Ya, teman-teman, dengan memanggil fungsi tampil maju, dan tampil mundur ini adalah head tail ke head. Berarti nanti dia itu tail previous sampai semuanya menuju ke head. Selanjutnya case 6. Itu adalah mencari judul. Artinya dia itu bakal sesuaikan judul yang diinput pengguna dengan judul yang ada di list. So, berarti di sini kita butuh dong inputan dari pengguna. Yap, benar. Di case 6 ini kita butuh inputan dari pengguna buat kita cocokin ke judul yang udah ada di dalam listnya, teman-teman. Butuh input pengguna. Lalu case 7, update buku. Sama, teman-teman, seperti cari judul. Kita juga butuh inputan dari pengguna buat kita samain ke list yang mana yang mau diubah. Kode yang mana yang mau diupdate. Kalau nggak ada kode yang di input dengan kode yang di list tersimpan nggak ada, maka dia tuh bakal nampilin kayak tadi, kodenya tidak ditemukan, seperti itu. Dan case 8 itu untuk menampilkan jumlah dari buku keseluruhannya. So, return 0 dan program selesai. Baiklah teman-teman, kita akan masuk ke dalam output dari tugas kedua kita. Nah, teman-teman, di sini karena kita akan menjalankan output dari tugas kedua kita. Karena kita tadi menggunakan perulangan do while, maka kita secara otomatis tuh menerima menu-menu yang udah teroutput, udah ditampilkan dari kita mengklik run tadi. Nah, misal kita mau buat fungsi tambah awal dulu ya, buat isi listnya. Kodenya misalnya kode 12. Judulnya itu
matematika enak. Matematika enak loh. Pengarangnya itu mungkin Pak Abdul. Tahun 2001. Buku berhasil ditambahkan di awal. Nah, misal kita mau tambah lagi nih di akhir ya, biar kita punya lah dulu entah minimal 3 list. Misal kodenya itu 14, lalu kita punya judulnya itu Bumi dan Lukanya. Pengarangnya itu Terelie. Tahunnya 2010. Buku berhasil ditambah di akhir. Nah, selanjutnya kita mungkin mau menambah di akhir lagi nih teman-teman. Kita punya minimal 3 lah ya. Kodenya itu 17. Judulnya itu Minat Literasi. Pengarangnya itu Somad. Tahunnya mungkin 2018. Oke, misal kita mau tampilkan dia secara maju, maka begini teman-teman. Maka yang muncul itu matematika enak loh, Bumi dan Lukanya, dan minat literasi. Bagaimana kalau kita menampilkan mundur? Maka nanti yang muncul itu dari minat literasi menuju ke matematika enak loh. Coba kita buktikan ya. Nah, bener kan teman-teman? Nah, ini perbedaannya. Ini berbanding terbalik dengan ini. Nah, misal kita mau masukin lagi fungsi cari judul, berarti kita klik 6. Judul yang dicari misal itu Bumi dan Lukanya. Nah, ditemukan Bumi dan Lukanya, pengarangnya Terelie. Nah, lalu kita misalnya mau total jumlah buku. Total koleksi bukunya 3. Nah, ini teman-teman. Selanjutnya kita mau keluar. Program selesai. Begitu teman-teman untuk output dan kode program dari tugas kedua. Baik teman-teman, selanjutnya kita masuk kepada tugas ketiga, yaitu membuat giliran pemain atau permainan kartu menggunakan struktur data circular signaling list. Nah, teman-teman, di tugas yang ketiga ini kita itu menggunakan struktur dari circular signaling list. Nah, berbeda nih dengan list biasa. Di sini tuh nggak ada istilah ujung dan juga akhir, karena semuanya itu nanti tersambung melingkar, teman-teman. Nah, buatlah simulasi giliran pemain dalam permainan kartu menggunakan pointer dari pemain terakhir selalu kembali ke pemain pertama. Setiap not penyimpanan ID pemain. Nah, nantinya di sini dijelaskan setiap not itu akan menyimpan ID pemain dalam integer dan juga nama pemain dalam string. Adapun operasi-operasi yang diimplementasikan yaitu, yang pertama itu tambah pemain baru, yang kedua itu hapus pemain atau keluar dari permainan, yang ketiga itu tampilkan semua pemain, yang keempat itu giliran berikutnya atau next run, yang kelima itu tampilkan pemain yang aktif saat ini, yang keenam itu putar giliran n kali. Nah, fitur putar giliran n kali ini teman-teman yang membuktikan bahwa sifat sirkular, yaitu dia itu giliran terus berputar tanpa henti melewati pemain pertama kembali. Jadi dia itu berbentuknya lingkaran. Jadi dia itu tanpa henti teman-teman, karena nggak ada awal dan nggak ada yang akhirnya. Tampilkan siapa yang mendapat giliran di setiap putaran. Nah, di sini nanti teman-teman kita itu bakal ciptain loop atau putaran yang tidak terbatas, ya. Lalu di sini kita akan menyimpan data ID pemain ini dan nama pemain
Selain pointer head, kita juga nanti butuh satu pointer tambahan yaitu bernama current. Pointer ini berfungsi buat nandain siapa pemain yang memegang kartu atau mendapat giliran nanti saat ini. Adapun operasi-operasinya sebagai berikut, sebanyak 6. Nah, dan di logika hapus pemain ini teman-teman nantinya hapus pemain di sini tuh bakal lebih menantang ya teman-teman di sini. Hapus pemain ini bakal lebih menantang. Kenapa? Nah, karena jika pemain yang keluar adalah head, kita harus cari nih pemain terakhir dulu untuk memindahkan tali penghubungnya ke head yang baru supaya nanti lingkarannya itu tidak terputus. Oke teman-teman, kalau gitu langsung aja kita ke codingnya. Baik teman-teman, di sini tugas kita itu akan membahas tentang permainan kartu. Permainan kartu. Nah, include IOStream. Di sini tuh akan seperti kode-kode sebelumnya, include IOStream itu akan menjadi library dari input atau outputnya. Include string itu buat menyimpan data nama pemain nanti karena kan lebih banyak berupa string. Jadi di sini kita gunakan include string untuk menyimpan data nama pemain nanti semua yang berbentuk string. Adapun using namespace std adalah teman-teman seperti kode-kode sebelumnya supaya kita tidak menulis std berkali-kali. Supaya nanti depan kode itu nggak harus bikin std terus teman-teman. Nah, di sini kita itu udah punya nih teman-teman struct pemain. Struct pemain sebagai node-nya isinya itu ada ID, ini data ID. Isinya ada ID dan ada juga nama pemain. Nah, pemain pointer next ini yang adalah penunjuk ke pemain selanjutnya. Jadi, teman-teman, di pointer next yang akan menyambungkan satu pemain ke pemain berikutnya. Fungsi dari ini, teman-teman. Untuk menyambungkan satu pemain ke pemain yang berikutnya. Oke. Kita langsung saja ke pemain head. Pointer head sama dengan null adalah melambangkan bahwa kalau itu tuh masih pemain pertama. Yang kita inisialisasi masih pemain pertama. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah pointer head ini kita gunakan sebagai penanda. Yang ini teman-teman. Kita gunakan sebagai penanda siapa pemain pertama dalam lingkaran. Nah, pemain tail, pointer tail menandain bahwa pemain terakhir yang nanti akan menyambung kembali ke depan. So, berarti kalau pemain tail itu artinya pemain terakhir. Dan pemain aktif ini adalah pointer untuk nandain siapa yang sedang masuk ke dalam giliran. Atau pointer giliran saat ini teman-teman. Jadi pointer aktif ini nanti berperan sekali untuk nentuin siapa sih yang sedang dapat giliran main gitu. Nah, kita langsung aja nih bahas ke fungsi-fungsinya. Yang pertama itu ada fungsi tambah pemain baru. Fungsi ini kita gunakan buat masukkan pemain baru ke dalam permainan. Nah, misal di pemain baru new pemain ini kita pesan memori di sini. Kita pesan memori dan buat node baru berdasarkan ID dan nama yang diinput teman-teman. Selanjutnya kita gunakan percabangan if else. Jika pemain pertama masih kosong yang ini, jika headnya sama dengan kosong, pemain pertama, maka
maka dia itu bakal di setel menjadi head, tail, sekaligus pemain yang pertama kali aktif. Maka dia itu maka yang baru itu nanti teman-teman akan menjadi head, tail, sekaligus pemain yang pertama aktif. Dialah yang ada satu-satunya di situ. Atau menunjuk ke diri sendiri dari si sirkular. Nah, kalau else-nya, jika sudah ada pemain lain di dalam lingkaran teman-teman, kalau udah ada pemain lain di lingkarannya, yang ini, maka kita sambungkan pointer next dari tail yang lama ke pemain yang baru. So, tail next ini tuh kembali ke head atau kita sambung dari tail lama. Nah, seperti itu. Kalau misalnya sudah berhasil, maka pemain berhasil ditambahkan. Gini. Next, untuk hapus pemain. Hapus pemain ini teman-teman, fungsi ini dijalankan jika ada pemain yang ingin keluar atau berhenti main. Nah, dari sini. Pemain core sama dengan head, preview sama dengan tail. Nah, kita siapkan dulu di sini pointer core mulai dari depan dan prev dari belakang untuk menjaga kesambungannya nanti. Core dari depan dan prev dari belakang. Nah, di sini kita menggunakan perulangan duel. Kita pakai perulangan duel teman-teman di sini. Supaya kita bisa ngecek nih lingkaran buat cari ID pemain yang cocok. Jadi di sini tuh kita bakal ngecek ID pemain yang cocok di sini. Jadi fungsi dari duel itu teman-teman untuk loop cari pemain. Nah, nih, if core ID break. Jika ID ketemu, kita tandai ditemukan dan hentikan pencariannya teman-teman di sini. Jadi kalau misalnya ID-nya ketemu, sama dengan hentikan pencariannya. Lalu ketika preview sama dengan core, artinya jika yang di sini jika belum ketemu teman-teman ID-nya, maka kita geser terus kedua pointer tersebut satu langkah ke depan. Kalau belum ketemu, geser terus, artinya teman-teman geser terus kedua pointer satu langkah ke depan. Nah, jadi teman-teman, ini merupakan hal penting ya, yang di bagian sini. Jika yang dihapus adalah pemain aktif, pindahkan giliran ke orang selanjutnya. Yang ini. Maksudnya teman-teman gini, jika yang keluar itu adalah pemain yang sedang bergiliran, maka giliran otomatis itu bakal pindah ke orang berikutnya. Misal yang ada nih, list A, B, C, D. A, B, C. Dan sekarang itu yang bergiliran itu misalnya gilirannya itu B. Dan hapus B, maka giliran sekarang itu C. Nah, seperti itu teman-teman implementasinya. Ya. Oke. Proses penghapusan. Nah, selanjutnya jika yang dihapus itu adalah head, maka posisi headnya itu teman-teman bakal pindah ke head berikutnya. Maka headnya itu bakal pindah
ke head berikutnya. Nah, jika yang dihapus adalah tail, sebaliknya jika yang dihapus adalah tail, maka posisi tail itu bakal mundur ke pemain sebelumnya. Dan delete core ini artinya buang dari memori. Buang dari memori. Nah, next nih, ditampilkan semua pemain. Fungsi ini bakal cetak semua daftar pemain yang ada di meja saat ini. Nah, kita kelilingi ya teman-teman lingkaran itu 1 kali, cetak namanya dan berhenti saat kembali dia ke head. Teman-teman, di sini kita pakai do kan. Next one. Di sini kita pakai do ini untuk kelilingi. Jadi teman-teman, kita bakal kelilingi 1 kali lingkaran cetak namanya dan berhenti saat kembali. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya kita ke giliran berikutnya atau void next run. Ini tuh fungsi simple teman-teman buat mindahin giliran ke orang yang sebelahnya. Misalnya pertama itu kita cukup ya mindahin pointer aktif ke alamat nextnya. Nih, kita pindahkan pointer aktif itu ke alamat si nextnya tadi teman-teman. Sehingga dia itu otomatis gilirannya bergeser. Di sini selanjutnya, putar giliran n kali. Nah, maksudnya apa sih putar giliran n kali ini? Fungsi ini buat mensimulasikan gitu teman-teman, giliran yang berputar cepat sebanyak n kali putaran. Nah, di sini aku menggunakan perulangan for. Nih ya, for. Karena ini sirkular, giliran ini akan terus berputar melewati pemain awal tanpa henti. Nih. Karena sirkular, berputar terus melewati pemain awal tanpa henti. Nah, selanjutnya teman-teman di fungsi mainnya. Di bagian main ini kita bisa buat menu itu kayak interaktif supaya kita bisa mengelola pemain kartu ini. Misal di sini tuh saya ngebungkus in main itu dengan duel, dimana duel ini tuh supaya simulasi tetap berjalan teman-teman sampai kita milih angka 0 untuk keluar. Jadi dia bakal otomatis keluar terus menu-menunya sampai kita milih 0 itu sendiri buat keluar. Di sini tuh nanti langsung otomatis ketampil tambah pemain, hapus pemain, tampilkan semua pemain, giliran berikutnya, tampilkan pemain aktif, putar n kali, lalu keluar. Nah, ketika kita memilih satu, maka kita itu akan menggunakan fungsi tambah pemain kan. So, kita itu butuh inputan dari pengguna teman-teman, yaitu berupa ID pemain yang akan kita simpan di ID. Terus selanjutnya kita juga butuh nama pemain yang kita simpan di nama. Kita pakai ignore getLine ini supaya namanya bisa tersimpan dalam bentuk spasi. Nah, selanjutnya kita pilih lagi case 2. Kita masukkan ID yang akan dihapus. Nah, kita panggil fungsi hapus pemain ID. Tapi tetap ya teman-teman, kita minta input dari pengguna supaya kita tahu ID mana yang akan dihapus dari list. Selanjutnya case 3 itu untuk menampilkan semua yang ada di list, yang keempat untuk next run, yang kelima untuk mencek aktif, dan yang keenam buat berapa kali di giliran putarnya. Kita panggil fungsi putar giliran tadi teman-teman. Selanjutnya program selesai. Baik teman-teman, berikut adalah implementasi output dari program ketiga, yaitu permainan kartu yang saya sudah implementasikan. Nah, pertama itu sudah muncul teman-teman, karena kita menggunakan duel tadi, kita sudah muncul 6 pilihan menu, tambah 17, tambah pemain, hapus pemain, tampilkan semua pemain, giliran berikutnya, tampilkan pemain aktif,
putar N kali dan keluar. Misal kita itu buat tambah pemain. Masukkan ID pemainnya, masukkan nama pemainnya. Nah, pemain Jessica berhasil ditambahkan. Selanjutnya kita masih mau tambah pemain nih. Masukkan nama pemainnya. Nah, pemain Siva berhasil ditambahkan. Nah, selanjutnya kita mau menampilkan semua pemain nih. Kita lihat dulu, udah siapa aja sih yang ada. Udah ada nama Jessica sedang giliran dan Siva itu Nah, kita bakal mau putar N kali. Misal kita mau pilih menu N kali, putar N kali yaitu 6. Berapa kali giliran diputar? Misalnya 4 kali. Nah, putaran 1 Siva, Jessica. Nah, selanjutnya kita menghapus pemain nih. Kita pilih menu yang kedua, lalu masukkan ID yang akan dihapus. Kita masukkan 125.1400. Nah, pemain ID 125.1400 telah keluar dari permainan. Nah, selanjutnya kita tampilkan pemain yang aktif yang untuk finalnya. Pemain aktif saat ini adalah Siva ID 125.149. Selanjutnya kita bisa pilih keluar. Nah, program kita berjalan tanpa error. Baiklah teman-teman, sekarang kita masuk ke analisis soal yang keempat. Nah, di soal keempat ini berbeda dengan soal nomor 3 ya teman-teman. Jika nomor 3 ini kita menggunakan circular single linked list, tapi di soal nomor 4 kita menggunakan circular double linked list, yaitu mengimplementasikan simulasi playlist musik ke dalam circular double linked list. Ini tuh merupakan seperti gabungan kekuatan gitu antara double linked list yang dua arah dan circular yang tanpa ujung. Jadi di program yang keempat ini mungkin coding kita nanti bakal lebih kompleks lagi. Nah, perintahnya di sini adalah buatlah program menggunakan pointer dari lagu terakhir menunjuk ke lagu pertama dan pointer dari lagu pertama menunjuk ke lagu terakhir. Setiap note menyimpan, isi dari note itu nanti masing-masing menyimpan judul lagu atau string, artis atau string, dalam string, dan durasi dalam detik dalam bentuk integer. Adapun fitur-fitur yang harus kita implementasikan dalamnya teman-teman, yang pertama itu adalah tambah lagu di awal atau insert first, tambah lagu di akhir atau insert last, tambah lagu setelah lagu tertentu atau insert after, hapus lagu di awal atau delete first, hapus lagu di akhir atau delete last, hapus lagu setelah lagu tertentu atau delete after, lalu jalankan playlist atau play. Nah, fitur play ini bakal nampilin lagu yang sedang diputar atau current-nya. Lalu pengguna bisa milih maju ke lagu berikutnya dengan pointer next atau mundur ke lagu sebelumnya dengan pointer pref. Ingat teman-teman, karena di sini tadi dibilang bahwa ini tuh circular double linked list yang kayak kita bahas dari program-program sebelumnya, bahwa kalau di double itu punya pointer next dan pointer previous, sehingga di circular ini pun begitu teman-teman. Dia itu tetap punya pointer next untuk ke lagu selanjutnya atau pointer previous untuk ke lagu yang sebelumnya. Saat playlist hanya tersisa satu lagu, maka next dan previous itu tetap kembali ke lagu yang sama, yaitu dirinya sendiri next previousnya itu. Ini itu membuktikan bahwa sifat circular double linked list itu berjalan dengan benar. Baik teman-teman, langsung aja kita ke kodenya. Baik teman-teman, nah selanjutnya kita masuk ke dalam kode program implementasi dari tugas keempat kita. Tugas 4
playlist lagu. Bikin playlist lagu dengan circular. Oke. Di sini pertama seperti biasa kita buat dulu include IOStream sebagai pemanggilan library agar kita bisa menggunakan bisa menggunakan fungsi input dan outputnya. Selanjutnya, karena di sini kita akan banyak menggunakan tipe data string, kita bisa menggunakan library include string. Library untuk string. Dan using namespace std teman-teman buat mempersingkat kode kita agar di depan kodenya itu kita tidak perlu menulis std.2.2. So, kita cuma tulis std-nya sekali doang di atas agar tidak std berkali-kali. Nah, sekarang kita ini udah punya nih struct yang bernama lagu. Dalam struct lagu ini teman-teman terdapat note lagu ya yang punya judul. Nah, note lagu isinya judul, artis, durasi. Kita buat struk lagu ini teman-teman supaya kita itu bisa bergerak kedua arah dan melingkar nantinya. Jadi kita bikin lengkap dengan judul, artis, dan durasinya. Lalu lagu pointer next, pointer previous. Nih, ada dua nih pointer di sini, yaitu pointer next dan pointer previous. Seperti yang kita ketahui bahwa pointer next ini berarti kan selanjutnya, berarti adalah menuju ke lagu selanjutnya. Dan pointer previous ini tuh menuju ke lagu sebelumnya. Berarti ada dua pointer next dan previous. Lagu pointer head sama dengan null. Nah, maksudnya apa sih? Nah, di sini kita siapkan nih pointer head untuk awal playlist dan tail itu untuk ujung. Jadi teman-teman, pointer lagu head ini sama dengan null. Ini yang akan menjadi awal dari playlistnya. Nih, kita siapkan awal playlist. Dan pointer lagu tail sama dengan null itu sebagai akhir dari playlistnya. Selanjutnya kita masuk ke dalam fungsi yang pertama. Fungsi pertama adalah fungsi tambah awal atau yang biasa kita kenal yaitu sebagai insert first. Di sini teman-teman, kita itu bakal melakukan pengecekan nih. If head sama dengan tail sama dengan baru. Berarti, jika playlistnya kosong, lagu baru ini tuh menunjuk ke dirinya sendiri. Nah, dia itu bakal di kedua sisinya itu bakal melingkar ke arahnya. Kalau playlistnya kosong nih, kan cuman ada satu ini kan berarti satu note, yaitu note baru tadi, yang berarti dia menjadi head dan dia juga menjadi tail. Nah, di sini berarti komentarnya kita bisa tulis jika playlist kosong, note baru menjadi head dan tail juga terhadap dirinya. Nah, selanjutnya teman-teman, jika sudah ada lagu di sini, baru next sama dengan head, baru previous sama dengan tail, head previous sama dengan baru, tail next sama dengan baru, head sama dengan baru. Nah, jika udah ada lagu baru itu bakal megang head sebagai lanjutannya dan tail itu sebagai pendahulunya. Jika ada
lagu baru pegang head sebagai lanjutan dan tail pendahulunya. Nah, seperti itu teman-teman. Dan chord lagu berhasil ditambahkan di awal. Nah, setelah kita berhasil menggunakan fungsi dari insert first, selanjutnya kita menggunakan fungsi insert last atau tambah di akhir. Nah, teman-teman, perlu di-mention untuk tambah di akhir ini, itu kita hanya berubah di sini. Pointer lagu sama dengan baru. Pointer lagu baru sama dengan new lagu. Untuk tambah di akhir, lagu baru itu nanti langsung kita setting teman-temannya ada teman-teman. Depannya adalah head dan belakangnya adalah tail. Lagu baru di setting depannya head dan belakangnya tail. Nah, detail next sama dengan baru ini, kita update nih koneksi dari lagu terakhir. Kita update koneksi dari lagu terakhir lama dan lagu pertama. Lalu pindahkan tanda tail ini ke lagu baru, sehingga di sini tailnya itu menjadi note yang baru. Baru menjadi tail. Update tail. Oke. Fungsi insert last atau tambah di akhir setelah selesai. Selanjutnya kita bagaimana cara menginsert sesuatu note di antara note atau tambah setelah atau insert after bahasa yang sering kita gunakan. Nah, di sini ada pointer lagu tem sama dengan head. Nih. Kemudian dia akan melakukan duel. Di sini duelnya itu lagu baru, pointer lagu baru sama dengan new lagu. Di sini kita buat lagu-lagu yang kita selipkan di antara tem dan lagu setelahnya. Wadah selipin di antara tem dan lagu setelahnya. Nah, di tem next previous sama dengan baru yang ini teman-teman, kita putus nih sambungan lamanya. Lalu kita sambungkan temnya itu ke lagu baru dan lagu itu setelahnya menunjuk balik ke lagu baru. Begitu. So, lagu berhasil disisipkan setelah input targetnya, misalnya setelah 2, berarti targetnya itu berisi 2. Lagu berhasil disisipkan setelah 2. Insert after down. Selanjutnya kita mempelajari fungsi hapus di lagu di awal atau delete first. Nah, teman-teman di sini tuh sistem hapus lagu itu yang di awal itu kita itu bakal ngegeser dulu nih headnya, kita geser headnya itu ke lagu kedua. Nih. Headnya itu kita geser ke lagu kedua. Sudah. Nah, lalu sambungkan kembali lagu terakhir yang head terakhir tadi ke head yang baru supaya lingkarannya nggak putus. Jadi, di sini teman-teman bisa disimpulin bahwa kita akan menggeser head ke lagu kedua. Lalu sambung
lagu terakhir ke head yang baru. Agar lingkaran tidak putus. Nah, seperti itu teman-teman maksud dari maknanya. Jadi setelah kita pindahkan head-nya itu ke yang setelah head atau head next, dan tail yang kita tandain itu kita buat menuju note baru dan note barunya menuju head, maka kita sudah berhasil melakukan delete first di circular single linked list, circular double linked list. Nah, selanjutnya kita itu akan menjalankan fungsi hapus lagu di akhir teman-teman. Di sini tuh terdapat fungsi tail. Ini teman-teman intinya yang menjadi intinya. Tail sama dengan tail previous. Artinya, kita mundurkan tail ke lagu, sebelumnya. Lalu sambungkan tail baru tersebut ke head secara dua arah. Selanjutnya, delete hapus berhasil dijalankan. Nah, bagaimana untuk menghapus note setelah atau delete after? Berarti ini tuh adalah program delete after. Pertama, kita itu bakal ngecek dulu nih bahwa note-nya itu tidak sama dengan kepala dan tidak sama dengan ekor. Di sini teman-teman, saya menggunakan do while untuk mengimplementasikan hapus lagu setelah lagu tertentu atau delete after ini. Nah, untuk menghapus lagu di tengah setelah target, kita suruh dulu nih targetnya bersalaman langsung ke lagu tersebut sebelum lagunya dihapus. Pada temp next sama dengan hapus next, di sini teman-teman, sama artinya lagu target bersalaman langsung dengan lagu setelah lagu yang dihapus. Nah, setelah percabangan yang pertama berhasil dilakukan, maka lagu setelah targetnya berhasil dihapus. Seperti itu teman-teman akan menampilkan output itu. Nah, untuk menjalankan playlist, kita menggunakan simulasi pemutar musik. Kita mulai dari lagu di posisi head. Nah, lagu core sama dengan head itu artinya mulai dari posisi head. Kita gunakan perulangan do while agar playlistnya nanti terus berputar sampai user memilih exit. Jadi teman-teman, di do loop ini supaya nantinya itu do while-nya itu langsung muncul tuh menu-menunya sampai pengguna milih exit atau 0, barulah nanti dia itu akan berhenti programnya. Selanjutnya di in main. Nah, di sini tuh kita sudah membuat playlist musik sirkular. Kita menggunakan do while yang akan otomatis menampilkan fungsi tambah awal, tambah akhir, tambah setelah lagu, hapus awal, hapus akhir, hapus setelah lagu, dan yang terakhir itu adalah play. Misal teman-teman, kita itu punya case 1 dan case 2. Case 2 itu
kita masuk input judul, kita disimpan di judul, input artis simpan di artis, input durasi kita simpan di durasi. Jika pilihan sama dengan 1, maka fungsi dari tambah awal ini akan kita panggil tambah awal dari judul, artis, dan durasi. Namun jika tidak, maka yang kedua akan dijalankan, karena kan kondisinya ada dua. Jadi jika yang pertama dijalankan, maka ketika false di percobaan kedua, maka yang lainnya selain 1 itu akan dijalankan. Nah, case 3 adalah tambah setelah lagu. Kita itu bakal sisipin lagu, tapi bakal ditanya nih teman-teman, posisi yang mau disisipin itu di mana. Nah, di sini pengguna akan menginputkan posisinya akan diletakkan di mana. Selanjutnya, lagu tersebut akan ditambah setelah lagu yang mana menggunakan fungsi tambah setelah breakdown. Case 4, hapus awal, maka program ini akan menghapus list awal lagu dan selesai. Selanjutnya case 5, dia itu akan menghapus list akhir lagu dan selesai. Nah, di case 6, teman-teman, di sini kan case 6-nya hapus setelah lagu. Nah, bisa juga teman-teman di program ini tuh dia tuh bakal bisa mengeksekusi untuk menghapus note yang di tengah itu bisa, atau note di antara juga bisa dihapus dengan fungsi delete after atau case 6. Nah, namun kita kan butuh nih inputan dari pengguna mau dihapus yang bagian mana, karena programnya nggak bisa mikir sendiri. So, yang diinput pengguna itu akan dikerjakan dan dipanggil menggunakan fungsi hapus setelah target. Dan case 7 adalah untuk menampilkan semua isi playlistnya. Nah, baik teman-teman, selanjutnya kita langsung implementasikan output dari kode yang telah kita buat. Misal kita menggunakan fungsi tambah awal dulu ya, untuk memasukkan sebuah playlist dulu lah. Nah, judulnya Mangu. Artisnya itu misalnya Itgita. Durasinya mungkin 4 menit. Lagu berhasil ditambah di awal. Nah, selanjutnya kita mungkin masih nambah. Tambah di akhir. Kita pilih menu 2. Judulnya itu Aku Yang Salah. Artisnya JJ. Durasinya 45 detik aja. Jadi cuman beat doang. Nah, lagu berhasil ditambah di akhir. Selanjutnya, kita mau nengok nih. Apa sih playlist kita isinya? Kita buat play. Nah, now playing, abis Mangu bakal jalanin Itgita. Selanjutnya kita ini bisa pilih previous. Sekarang yang akan terputar adalah Aku Yang Salah, JJ. Kita mau putar yang sebelumnya nih. Yang selanjutnya next. Coba. Maka yang keputar adalah Mangu Itgita. So, teman-teman, program kita itu berjalan dengan normal. Terima kasih. Sistem akan melakukan pengecekan terakhir pada seluruh modul tugas yang telah kita bahas. Semuanya sudah tersimpan